Jadi saya kasih tahu ya, Allah tuh akan menghendaki orang-orang yang punya kehendak. Kalau kalian mau berubah, semesta akan menyediakan sarana untuk perubahan itu. Percayalah. Di mana ada keinginan, di situ akan ada jalan. Ini jalan dibukakan luar biasa. Ya, keren ya. Jadi saya ucapkan selamat deh. Walaupun masih mager-mager, tapi lumayan lah. Udah datang di sini berarti udah mau berubah. Kenapa mau berubah? Sian disebutkan paeh. Habis kajian gini kan gampang ya, kajian dengan saya. Sian disebutkan paeh. Hayang disebut hirup. Dah hirup pa tumbuh. Betul? Tumbuh berarti berubah. Awas ya, bukan tumbuhnya fisik sekali lagi. Karena pertumbuhan fisik tidak masuk dalam konteks perubahan. Yang saya maksud di sini adalah tumbuhnya kedewasaan kita. Ya, jadi ulang tahun itu ulang tahun. Kenapa sering meniup lilin? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ngerti gente? Paham nggak? Ini yang suka ulang tahun, ditanya tiup lilin juga nggak ngerti. Tapi hayang we tiup lilin teh, ngerti oge. Lilin itu datang dan pergi. Karena yang tidak datang pergi ini nih keabadian. Nih, Sang Hyang Taya. Aya we. Tiba heula ge kieu we. Lilin mah aya jeung eueuh. Diayakeun ku urang, nu ngayakeun, dieuweuhkeun ku urang. Aya ku ayana, eueuh ku eueuhna. Gitu lilin. Artinya kalau sudah dewasa, sudah ulang tahun, harusnya menjadi dewasa. Apa artinya? Harus sadar, aya jeung eueuh teh jeunan urang. Kan lilin kadang nyala, kadang tidak. Itu aja. Yang ada tuh ini nih Sang Hyang Taya. Aya we ieu. Betul? Itu. Dan lilin juga lambang dari cahaya. Cahaya mendatang dan pergi. Panon poe itu adalah tinggal dalam kegelapan. Awas jangan salah. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Kenapa terang? Karena sekarang ini ya gelapnya dia, penutupnya dia, gelapnya dia ditutupi oleh cahaya dia sendiri. Makanya gelapnya nggak ada. Coba bumi kita. Ini sekarang terang, ya. Nanti malam ini terang pergi. Sesana naon? Sekarang saya tanya, apakah di balik terang ini ada gelap? Ada. Gelap itu abadi, sedangkan terang datang dan pergi. Kayaknya nanti belajar meditasi di tempat yang gelap sekali. Nanti saya ajarkan nanti. Tidak gelap. Justru di situ kita menemukan kesejatian. Karena cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ditiup lilin. Artinya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ketika ditiup, kembalilah pada kegelapan. Kembalilah kepada keabadian. Gitu maksudnya. Suka ulang tahun kan? Dirayakan, ngerti gente. Potong kue. Ini saya nggak bisa nih kalau ini ngertiin. Ini nggak ada ini. Kalau sudah masuk sini nggak ada, ya udah makan aja. Jika kita mengubah cara kita untuk melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah, betul? Jadi sebetulnya perubahan tidak selalu keluar. Kalau kita ingin ya melakukan suatu perubahan, bisa juga kita melihat cara kita melihat. Kita mengubah cara kita melihat sesuatu. Begitu kita mengubah cara melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah. Betul? Hebat sebetulnya. Nah kita ini sulit untuk mengubah cara di sini. Cara melihat susah dirubahnya. Hayang gitu wae. Yang ingin berubah itu yang dilihat. Padahal yang dilihat kita tidak punya kuasa mengubahnya. Kita hanya punya kuasa untuk mengubah cara melihat. Gitu. Betul gak? Iya. Gimana cara melihat Bandung supaya robah? Lihat Bandung jangan dari beca.
Coba lihat Bandung dari ketinggian. Robah itu. Bandung teh dilihat dari cara yang berbeda, dilihat dari tempat yang berbeda. Sama kehidupan kita seperti itu. Ya. Kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh. Kedewasaan adalah ketika berhenti membuat alasan. Dan orang yang terus mengeluh, orang yang terus membuat alasan, sebetulnya dia sedang tidak mau mengubah dirinya. Jadi lihat saya semuanya. Saat kita berhenti mengeluh, saat kita berhenti membuat alasan, berarti saat ini pula kita sedang melakukan perubahan. Paham? Oke. Jadi hidup tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan. Jadi mengandalkan kebetulan dalam hidup tidak lebih baik. Tetapi kalau ingin lebih baik hidup, rubah. Contoh, caringin, pohon beringin, saya lempar tumbuh. Gimana ya kalau saya tanam di tempat yang merenah, betul nggak? Mungkin kan lebih baik lagi, kan begitu. Makanya kalau ada perencanaan mungkin lebih baik. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Langkah keduanya adalah penerimaan. Inilah pentingnya, kesadaran, penerimaan. Aduh, ini dua kata yang mahal, kesadaran dan penerimaan. Jadi langkah pertama menuju perubahan adalah sadar. Langkah kedua adalah menerima. Jadi yang disebut dengan menerima itu justru itu merubah. Karena kebanyakan kita mengatakan menerima toswe tampi, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Yang namanya pasrah sumerah, ya, itu sebetulnya adalah menerima dulu, setelah itu rubah. Karena kalau kita menolaknya juga akan datang berulang-ulang. Menikmati kesuksesan membutuhkan kemampuan beradaptasi. Hanya dengan bersikap terbuka terhadap perubahan, kita akan memiliki kesempatan sejati untuk mendapatkan hasil maksimal dari bakat kita. Ada beberapa momen dalam hidup yang membuah kita selamanya, betul? Pernah enggak? Selalu ada dalam hidup momen atau kejadian yang mengubah kita selamanya. Saya yakin para sahabat yang ada di sini itu karena ada satu momen yang menyebabkan ada di sini. Momen itu bisa apa saja. Bisa duit kita hilang, harta kita hilang, orang yang kita cintai hilang, itu momen namanya. Dan momen itu ada, sebetulnya diadakan semesta agar kamu berubah. Tetapi selama ini kita menolak momen itu karena kita belum mengerti maksudnya apa. Betul? Ulangi, ada beberapa atau satu atau dua momen dalam hidup yang mengubah kita selamanya. Ayo, yang jadi pengusaha mungkin ada momen yang mengubah dia jadi pengusaha. Betul nggak? Iya. Selalu ada momen. Jika kita fokus pada hasil, kita tidak akan pernah berubah. Tapi jika kita fokus pada perubahan, kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita fokus pada hasil, kita tidak pernah berubah. Terus fokus pada hasil. Tapi kalau kita fokus pada perubahan, hasilnya akan kita dapat. Fokus pada perubahan berarti fokus pada proses pada saat kita mau mendapatkan hasil. Ya? Oke. Hidup adalah tentang perubahan. Terkadang menyakitkan, terkadang indah. Dan sebagian besar waktu adalah dua-duanya. Setuju? Ulangi lagi. Hidup itu tentang perubahan. Kadang menyakitkan, kadang indah. Nah, sebagian besar waktu isinya apa? Dua-duanya. Jadi sebetulnya menyakitkan dan indah itu akan selalu hadir. Ternyata kesedihan dan kebahagiaan itu serumah. Tahu? Di ruang tamu ada kebahagiaan,
di kamar sudah menunggu kesedihan. Saima sadar bahwa dua-duanya serumah. Jadi apa yang mau kita tolak? Serumah. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan terbesar waktu kita. Itulah selama ini kita memboroskan energi dan waktu hanya memikirkan sesuatu yang jelas-jelas teu bisa dirubah. Tanu nyari hate teh. Ngabeakeun energi dan waktu. Ada nggak orang nyeri hati, sakit hati karena masa depan? Ada? Makanya tong minang teuing ningali foto. Iya keur waktu di anu. Ingat si anu ngomongkeun urang. Makanya kalau saya bersyukur waktu kecil saya nggak punya foto. Rek sanu motona. Makanya saya tidak ada kalau ditanya apa kenangan waktu kecil, nggak ada. Coba keur ngalah suluh di foto, sedih kan? Iya keur ngalah suluh baheula gitu. Labuh deui kawahangan. Sedih, makanya alhamdulillah saya mah tidak punya foto masa kecil. Makanya saya lihat masa sekarang aja. Saya juga jarang-jarang lihat album gitu. Beda ya dengan ibu-ibu. Bukan. Terus dibukaan teh baeud deh. Salah sorangan dari tinggalian wae. Ya. Kamu saya tidak terlalu tertarik ya untuk menyimpan foto. Ya kecuali Kang Dadan. Karena harus ada arsip. Kalau saya di sini nggak ada foto. Nggak ada. Udah foto milad yang lalu udah pupus sekaliwat. Gitu. Tapi kalau bagian dokumenter mah perlu ya. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan yang terbesar. Apa yang tidak bisa kita ubah? Masa lalu. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Itu bedanya orang pintar dengan orang bijak. Jadi orang yang suka ingin mengubah dunia tuh pintar. Tetapi belum bijak, karena orang bijak tidak pernah mengubah dunia. Dia ubah aja dirinya ke dalam. Gitu. Kira-kira kalian termasuk pintar atau bijak? Iya, ditanya mah pasti jawabannya bijak. Pengen mengubah situasi di rumah, hayo we keluar. Nitah pagawean teh. Lain mere contoh. Kaera. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang akan menolaknya. Setuju? Makanya saya itu sebenarnya sekarang sedang mengubah kalian. Tapi kalian tidak merasa sedang diubah oleh saya. Karena saya mengubahnya pelan-pelan. Kapan saya bicara frontal sama kalian? Enggak. Jadi buatlah itu nampak sangat kecil dan sepele sehingga orang bahkan tidak menyadarinya kalau dia sedang diubah. Nih terutama mengubah anak-anak. Hati-hati mengubah anak-anak. Anak-anak itu egonya sedang kuat-kuatnya. Makanya kadang-kadang ada orang tua pasea tajeng budak. Jika can pernah jadi budak wae. Makanya itu bedanya. Budak macan pernah jadi kolot. Ngaja ya mah diomongkeun teh. Mengalarti. Ari kolot mah pernah jadi budak. Cing atuh kolot teh ngelehan ka budak. Ieu mah budak disuruh ngelehan wae ka kolot. Gitu. Teh eta bibit pipesaean, papesean teh kolot jeung budak teh. Ieu kolotna teu ngarasa jadi budak. Anak tidak pernah jadi orang tua. Karena orang tua mah pernah jadi anak. Ngerti enggak?
Jadi orang pintar jangan suka ya benci sama orang bodoh. Dah orang bodoh mah belum pernah pintar. Karena orang pintar mau pernah jadi bodoh. Sing sadar we, urang ge pernah gitu, itu maklum we ka batur. Assalamualaikum, gitu aja. Kalau ketemu orang bodoh kasih salam aja. Makanya ada kata-kata bagus. Ya. Punya musuh 100 tapi pintar lebih bagus daripada punya teman 1 tapi bodoh. Itu sparring partnernya kan kuat. Betul enggak? Musuh 100 tapi pintar, bakal pintar orangnya. Dan musuhnya pintar. Makanya kalau kita tertipu orang jangan marah. Jangan marah ke orang maksudnya, apalagi marah ke yang tipu. Marah pada diri sendiri, bodoh. Teman pintar mau ketipu, betul enggak? Gitu. Jadi kalau kita ditipu orang itu marah pada diri sendiri, orang teh ketipu keneh, berarti orang teh bodoh. Gitu. Lainnya rekan batur nu nipu. Itu para sahabat. Bukan spesies yang terkuat yang akan bertahan hidup. Bukan orang yang paling cerdas, yang paling responsif yang bisa bertahan hidup, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Ini saya belajar dari Charles Darwin dengan teori evolusinya. Dan beliau mengatakan bukan spesies yang terkuat yang bertahan hidup. Bukan orang yang paling cerdas yang bertahan hidup. Tetapi yang paling bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Jadi kalau kita ingin bertahan hidup tidak perlu menjadi orang kuat. Kalau ingin bertahan hidup tidak perlu menjadi orang cerdas sebetulnya. Jadilah orang yang responsif terhadap perubahan. Disitulah sebetulnya. Ya, ini saya belajar dari bukunya Evolusi Darwin. Dan Darwin mengatakan seperti itu. Jadi yang bertahan hidup sampai hari ini yang responsif terhadap perubahan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling cerdas. Sama ya, makhluk-makhluk yang hari ini bertahan hidup itu yang adaptif terhadap perubahan. Makanya saya kasih tahu, siapapun yang adaptif terhadap perubahan, selalu ngigelan setiap perubahan. Beda banget nage. Beda. Yang suka menolak mah pikasieun. Ya. Jadi orang-orang yang adaptif terhadap perubahan santai. Ya. Saya kemarin ya di kampus rapat. Ada teman saya nyeletuk gini. Kapan ya saya bisa kayak Pak Saiful katanya. Ginjalnya 1 tapi santai aja. Terus mau apa saya bilang. Gitu. Gak kayak kamu ginjalnya 2 cemas terus. Kamu ginjalnya 2 naik gunung aja gak kuat. Saya ginjal 1 paling duluan. Kemarin saya ke Gunung Papandayan tuh sama yang ginjalnya 2. Berempat tuh. Saya kaget di belakang ada siapa itu. Jadi yang akan bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Responsif itu berarti tidak reaktif. Dia itu bisa ngigelan zaman istilahnya. Jadi bisa menari bersama tarian kosmik. Aisyah kerennya gitu. Ada berarti berubah berarti dewasa berarti terus menciptakan diri sendiri tanpa henti. Jadi ujung perjalanan kita itu sebenarnya menciptakan diri sendiri. Dan siapa yang sudah menjadi dirinya sendiri, itulah orang yang sudah mencapai kedewasaan. Makanya orang yang selalu peduli dengan pikiran orang lain, dia menjadi tawanan pikiran orang. Ya, suka begitu? Suka kita ditawan oleh orang. Sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Lebih memperhatikan pikiran orang daripada diri sendiri. Sieun diomongkeun batur. Sieun dipikiranku batur. Buat apa? Kita jadi tawanan orang selamanya. Ya, berubah sekarang. Jadi kalau mau disebut eksis, ya harus berubah. Berubah berarti menuju kedewasaan. Ciri orang dewasa, tentu saja dia menjadi dirinya sendiri. Gak pernah jadi orang lain. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan. Mengubah orang
Ya, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh pendirian. Mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan. Saya sudah bilang tadi, perubahan kan tadi 3. Satu apa? Cinta. Yang kedua apa? Harapan. Yang ketiga optimis. Ini salah satunya cinta. Betul nggak? Cinta bisa mengubah kekasaran menjadi kelembutan. Betul? Ini saya kasih tahu, orang sekasar apapun kalau dilembutin, lembut, ada ruang dan waktunya. Orang yang tidak berpendirian bisa jadi berpendirian teguh. Orang yang pengecut bisa menjadi pemberani. Orang yang menderita bisa menjadi bahagia. Itulah hebatnya cinta. Cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Dan kekuatan positif ada pada diri kita semuanya. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asal kita yakin dan selalu di jalan yang benar, lanjutkan. Jangan tunduk pada kenyataan. Ini contoh. Banyak kan orang yang suka membicarakan kenyataan. Negara kita begini, begitu. Betul? Ari manehnya naon? Kan banyak yang begitu. Betul? Terus aja mengkritik pemerintah. Ari maneh nyenaon? Kan ada orang yang kerjanya terus aja menyerang orang, dirinya sendiri nggak bikin apa-apa. Banyak yang kayak gini? Banyak sekali. Lucu kan? Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya, yaitu ketidakbenaran. Karena ada orang walaupun dia tidak benar, tapi dia merasa mapan dalam ketidakbenarannya, tidak mungkin memperjuangkan kebenaran. Betul nggak? Kan banyak ya, orang yang mapan dalam ketidakjujurannya tidak mungkin memperjuangkan kejujuran. Dan sekarang kan terjadi situasi ini, betul nggak? Saling membela untuk menutupi kebobrokan masing-masing, gitu lah. Ketika ada satu orang yang jujur, pasti akan dimusuhi. Makanya saya kasih tahu sama kalian, dalam sebuah komunitas yang tidak jujur, ketika kalian jujur, insya Allah kalian akan terasing. Hukum alam, ya, itu. Tetapi tetap terhormat dengan kejujuranmu. Suatu saat diangkat topi dengan kejujuran. Ya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa ya, hati-hati ketika kita berada dalam kemapanan, terutama kemapanan ketika berada dalam ketidakbenaran. Berada di zona nyaman padahal nggak benar. Maka kita tidak akan pernah memperjuangkan kebenaran. Karena kita takut kehilangan kemapanan. Betul nggak? Jadi jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi-formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan mengatur perubahan. Nih, situasi di luar kita memang berat. Sudah sangat teratur. Kebohongan diulang-ulang bertahun-tahun, kan dianggap kebenaran. Sudah teratur itu. Jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi-formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan mengatur perubahan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, harus mengatur gimana caranya supaya perubahan itu terjadi tanpa merasa mereka sedang diubah. Ya, bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah. Karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Dan saya ulang lagi, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Yuk kita simpulkan dulu. Jadi tadi Ibrahim tahu sudah apa yang kita ambil dari hari ini dari profil Ibrahim? Beliau dijadikan imamnya bagi manusia. Supaya jadi imamnya manusia, beliau diundang ke Baitullah. Betul? Untuk memanunggal dulu dong dengan sang penciptanya yang mengutus beliau ke semesta ini. Diundang ke tempat yang aman. Dan setelah itu beliau mencapai
puncaknya kesadaran. Ketika beliau sudah mencapai puncaknya kesadaran, lalu beliau melakukan perubahan. Kemana perubahan yang beliau lakukan? Ke dalam. Apa yang dikampakin pertama beliau? Patung, gambar, foto. Ya, kampakin dulu. Karena itu semua simbolisasi dari ketidakmauan untuk berubah. Dan saya bilang tadi, banyak orang yang berada dalam ketidakbenaran, tapi dia berada dalam kemapanan dalam ketidakbenaran, tidak akan menyuarakan kebenaran. Banyak orang yang mapan dalam ketidakjujuran, dan ketidakjujuran sudah memberikan begitu banyak kemapanan pada dirinya, tidak mungkin menyuarakan kejujuran. Setuju? Oke. Kesimpulannya, yuk kita ikut berpartisipasi dalam perubahan. Caranya apa? Rubah diri kita ke dalam. Kita tetap harus selalu optimis. Kita tetap harus punya cinta. Kita tetap harus selalu punya harapan. Siapa yang bisa mengubah hari esok? Adalah orang yang melakukan perubahan di sini, saat ini, sekarang. Tidak usah menunggu. Ingin bahagia? Putuskan saja sekarang bahagia. Jangan menunggu bahagia. Karena orang yang menunggu bahagia selamanya menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.